Hai guys, welcome back to my channel hari ini. So hari ini kita nak cerita ni. Yang memperdaya. Kita tolak dulu sampai tu. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Sekarang aku sendirian, padahal dulu aku selalu tertawa riang bersama orang-orang yang aku sayang. Dulu aku kira dunia adalah segalanya, tapi ternyata hanya kehidupan yang sementara. Penyesalanmu tidak ada gunanya. Siapa kamu? Aku adalah malaikat Ruman. Malaikat Ruman? Benar. Aku ditugaskan untuk memeriksa amal para jenazah. Jadi sekarang, tulislah semua amal baik dan burukmu semasa di dunia. Dengan apa aku harus menulis? Aku tidak memiliki pena dan tinta. Gunakan jarimu sebagai pena dan ludahmu sebagai tinta. Tapi di mana aku harus menulis? Aku tidak memiliki selembar kertas. Tulislah pada selembar kain kafan ini. Baik. Jujurlah. Di sini kamu hanya bisa menulis apa yang benar-benar kamu lakukan. Aduh, aku kira bisa menambahkan amal baik sendiri. Tulislah semuanya. Pengakuanmu ini akan menjadi bukti saat kelak kiamat telah tiba. Kenapa kamu berhenti menulis? Aku sudah menulis semua amal baikku, tapi aku malu jika harus menulis amal burukku. Apa katamu? Malu? Iya, aku malu menulisnya di hadapanmu. Wahai orang yang lalai, kenapa kamu tidak malu kepada Tuhanmu saat melakukannya di dunia dahulu? Tapi sekarang, kamu merasa malu walau hanya menulisnya di hadapanku. Tolong, jangan. Ya! Cepat tulislah. Baik. Tulis semuanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Aku sudah selesai. Sekarang berilah tanda dengan kukumu sebagai bukti pengakuanmu. Kemudian lipatlah kain kafan itu. Baik, sudah. Kalungkan ini di lehermu. Untuk apa? Untuk pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Suara apa itu? Itu adalah suara kedatangan malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir? Ya, ujian kuburmu akan segera dimulai. Jadi bersiap-siaplah menghadapi mereka. Dan setiap manusia telah kami kalungkan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita tunggu sampai orang terakhir meninggalkan kuburnya 7 langkah. Baiklah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah
akan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dua, tiga. Bangunlah. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Fitnah? Ya. Jadi jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baik. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Aku tidak tahu. Ya. Mati duka. Apa agamamu? Aku juga tidak tahu. Ya. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Sungguh aku tidak tahu. Ya. Dia tidak akan mampu menjawabnya. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu neraka. Kemudian sempitkanlah kuburnya hingga tulang belulangnya hancur berkeping-keping. Ya. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Ampun, tolong aku. Ini adalah hari buruk yang telah dijanjikan kepadamu. Siapa kamu? Aku adalah amal burukmu yang akan menemanimu di dalam kuburmu. Tidak, aku tidak mau. Tolong. Tuhan, tolong jangan engkau datangkan hari kiamat. Di mana ini? Kenapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tenanglah, aku akan menerangimu. Siapa kamu? Engkau akan segera mengetahuinya. Tapi di mana ini sebenarnya? Barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Al-an qad sirta fi atbaqis thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jal. Bersiaplah, engkau akan menghadapi ujian kuburmu. Ujian kubur, jangan khawatir, aku akan menuntunmu. Sungguh, ya. Bangunlah. Jangan merasa kaget dan takut. Mereka juga makhluk Allah, sama sepertimu. Siapa kalian? Kami adalah malaikat yang ditugaskan sebagai fitnah dalam kuburmu. Ujian apakah yang kalian bawa? Jawablah pertanyaan kami dengan tegas dan benar. Baiklah. Man Rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ma dinuka? Apa agamamu? Al-Islamu dini, Islam agamaku. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Man imamuka? Siapa imammu? Al-Qur'anu imami, Al-Quran imamku. Aina kiblatuka?
Di mana kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblatku. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Kaum muslim dan kaum muslimah saudaraku. Dia telah berkata benar. Hadapkanlah kuburnya ke arah pintu surga. Berilah pakaian yang bagus dan luaskan kuburnya. Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Siapa engkau sebenarnya? Di saat gelap engkau datang menerangiku. Ketika aku diuji, engkau hadir membimbingku. Dan sekarang engkau membawakan kesenangan untukku. Aku adalah amal baikmu. Aku ditugaskan untuk menemanimu di dalam kuburmu. Bahagialah, semua ini adalah nikmat dari Tuhanmu. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku. Arwah itu ada dua macam. Arwah yang diazab dan arwah yang mendapat nikmat. Kenapa kamu kelihatan gelisah, wahai sang hamba? Iya, setelah beberapa hari jadi arwah dan tinggal di alam barzah, aku mulai merasa hamba dan butuh teman bicara. Maka pergilah untuk mencarinya. Memangnya bisa? Ya, engkau bisa mengunjungi arwah lainnya dan berbagi cerita bersama. Baik-baik, aku akan mencarinya. Nanu. Sepertinya itu ada kuburan baru. Coba aku mampir ke sana. Ngeri banget siksaannya. Nggak jadi ah. Mana lagi ya? Nah, itu ada kuburan lagi di sana. Wah, bagus banget tempatnya. Siapa ya penghuninya? Aku. Juki? Agus? Bukannya itu kamu? Iya, ini aku, Gus. Waduh, nggak nyangka ya. Dulu kita teman di dunia, akhirnya kita bisa bertemu lagi di alam barzah. Iya, syukurlah. Kok bisa kamu dapat tempat semegah ini di alam barzah? Itu karena semasa di dunia, aku selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Percaya deh, si Juki anak paling soleh di kampung kita. Emang tempatmu nggak bagus, Gus? Nyaman sih, cuma nggak semegah ini. Ya, soalnya ibadahmu di dunia dulu belum maksimal, Gus. Hehehe. Oh ya, gimana ceritanya kamu bisa nyusul ke sini? Kamu ingat Jono kan? Jono yang suka malak dan suka mabok-mabokan itu. Iya, yang paling malas kalau diajak ibadah. Iya. Jadi waktu itu aku mau ke masjid, tapi dipalak sama dia. Aku udah bilang gak punya uang, tapi dia gak percaya dan malah nusuk aku. Akhirnya aku sekarat dan dilarikan warga ke rumah sakit. Lalu si Jono, dia ketakutan karena mau ditangkap polisi. Akhirnya nekat tuh gantung diri. Berarti si Jono udah meninggal juga. Udah, kemarin. Saat itu aku juga lagi kritis di rumah sakit. Dan akhirnya meninggal dunia juga. Berarti kalian meninggal di hari yang sama. Iya, dan dia dimakamkan di sekitar sini juga. Jangan-jangan ada apa? Jadi tadi itu di sebelah sana ada kuburan baru juga. Aku coba intip, ternyata dia lagi disiksa habis-habisan. Nah, itu pasti si Jono. Kasiannya, dia kira bisa bebas hukuman dengan mengakhiri hidupnya. Gak taunya di alam barzah ini, balasan dan hukumannya jauh lebih sadis daripada di dunia. Ya begitulah kalau orang suka berbuat dosa, hari-harinya di alam barzah bakal dilalui dengan siksaan sampai kiamat tiba. Beda dengan orang soleh-soleha. Mereka masih mendapat nikmat di alam barzah, juga bisa saling kunjung dan bercerita bersama. Kayak kita ya? Ya dong. Oh ya, seperti apa dia diazab? Yang aku lihat sih... Tolong! Minggir, biar aku yang tangani. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul,
maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Culik-culik. Yang aku lihat sih, minggir, biar aku yang tangani. Kenapa kamu tertawa? Aku sudah cukup merasakan sakit di alam kubur ini. Dengan membelahku, maka aku akan segera mati dan tidak akan merasakan sakit lagi. Apa kamu lupa kalau kamu sudah mati? Tubuhmu akan segera menyatu lagi dan kamu akan merasakan sakit berkali-kali. Tidak, jangan, aku mohon. Datangkan batu besar untukku. Oh, untuk apa itu? Untuk menghancurkan kesombonganmu. Kesombongan apa? Apakah tidak cukup bagimu apa yang sudah diberikan Tuhan kepadamu? Cukup. Aku diberi nyawa, diberi rizki, diberi kesenangan dan kebahagiaan di dunia. Lalu nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sehingga kamu dengan sombongnya tidak mau bersujud kepada Tuhan. Sholat? Ya. Tolong, aku menyesal. Dosa besar apa lagi yang sudah kamu lakukan? Aku telah menghabisi nyawa orang. Dengan apa kamu menghabisinya? Aku menusuknya dengan sajam. Maka datangkan kepadaku sajam itu. Apa yang akan kamu lakukan? Merobek-robek perutmu. Tidak, jangan. Aku haus, berikan aku minum. Datangkan kepadaku minuman. Minuman apa itu? Ini adalah keringat dari neraka. Bukankah di dunia dulu kamu suka mabok-mabokan? Sekarang minumlah. Tidak, aku tidak mau. Minumlah, atau aku robek mulutmu. Baik. Setelah meminumnya, kamu akan merasakan panas dalam perutmu. Semakin panas, dan padahal baru 2 hari dia meninggal, tapi sudah merasakan semua itu. Ya, salahnya sendiri sih. Di dunia bukannya nyari pahala, malah hobi ngumpulin dosa. Kira-kira malam ketiga di alam kubur nanti seperti apa ya? Mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. I have a 3-star Jormungand. Only 3-star? I have a 4-star Jormungand. Come on, I have a 5-star Jormungand. How did you do that? Kenapa bang? Lamun aja. Enggak, aku cuma kepikiran aja sama warga kita yang baru-baru ini meninggal. Yaelah, sibuk mikirin orang. Pikirin tuh nasib abang yang gitu-gitu aja. Emang kenapa dengan nasibku? Bang, teman seangkatan kita udah pada sukses semua. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi PNS, ada yang jadi bos. Lah bang, cuma raya jelata, kismin pula. Ya, ketawa deh sepuasnya. Ujung-ujungnya juga dikubur ntar. Orang kaya mati, orang miskin mati. Abang bikin merinding aja. Takut kan? Makanya pikirin tuh nasib kita ntar bagaimana. Amal kita udah cukup nggak? Udah siap ditanya di alam kubur nggak? Jangan cuma mikirin duit, jabatan, atau status aja. Iya juga ya. Tapi ngomong-ngomong, nanti pertanyaannya di alam kubur pakai bahasa apa ya? Tuh kan, gitu aja nggak tahu. Emang abang tahu? Enggak. Hehehe.
Waduh, asik bener. Lagi bahas apaan nih? Lagi bahas pertanyaan kubur. Nanti pakai bahasa apa? Penasaran? Iya penasaran. Kebetulan giliran kalian sudah tiba. Serius? Ya, jadi bersiap-siaplah berangkat. Ya Allah, jangan dulu dong. Aku belum siap. Iya ya Allah, jangan sekarang dong, please. Ya. Adeh, kalian bikin jantungan aja. Iya nih. Iya, maaf. Jadi gini, mengenai bahasa apa yang dipakai saat ujian kubur, ulama berbeda pendapat. Pertama, ada yang berpendapat dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani, tapi pendapat ini lemah karena tidak ditemukan dalil atau dasarnya. Nah, yang kedua adalah dengan bahasa Arab. Karena secara zahir hadis, Rasulullah menjelaskan pertanyaan dan jawaban kubur itu dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah dengan bahasa sehari-hari. Jadi nanti malaikat mungkar dan nakir akan menginterogasi mayit sesuai dengan bahasa yang bersangkutan. Oh gitu. Misalnya aku orang Jawa, berarti pertanyaannya sopo pangeranmu gitu. Yups, tapi sebenarnya perihal bahasa apa yang digunakan itu tidak penting. Gak penting gimana? Benar, karena kunci jawaban itu ada pada amal kita masing-masing. Jika amal kita baik atau husnul khotimah, maka kita dengan sendirinya akan mampu menjawab itu dengan tegas dan benar. Meskipun seandainya yang dipakai bahasa lain. Betul, jadi mau pertanyaannya bahasa apapun, maka kita akan paham dan mampu menjawabnya. Alhamdulillah. Jadi sekarang jangan sibuk mikirin bahasa apa yang dipakai, tapi sibuklah dengan beramal baik. Nah, gitu dong, cakep. Culik-culik. Ya udah Bang Supri, udah malam. Yuk pulang. Tapi anterin aku dulu, Joko. Yaelah Bang, udah besar kok minta antar. Yuk aku duluan ya. Si Joko emang keterlaluan. Masa aku dibiarin pulang sendirian? Lewat kuburan lagi? Aduh. Benar-benar menakutkan. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Aku. Oh kamu. Hilang dong, ngagetin aja. Terus yang jawab tadi siapa? Tolong, ada hantu, tolong. Ada? Hantu apaan sih? Beneran loh, tadi aku dengar ada suara yang bicara. Jadi sebenarnya itu bukan suara hantu, tapi suara kuburan. Suara kuburan? Yups, setiap harinya kuburan itu berseru meneriakkan 5 peringatan. Peringatan apa? Penasaran? Ya udah mari kita dengarkan. Aku adalah rumah kesendirian, maka ramaikanlah dengan bacaan Al-Quran. Jadi di alam kubur nanti, manusia akan merasa sangat kesepian. Mereka sendirian dalam kesunyian. Itu sebabnya, selagi masih hidup perbanyaklah baca Al-Quran. Karena amal itulah yang akan menemani dan meramaikan kubur kalian. Paham? Paham. Dan inilah peringatan keduanya. Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah dengan sholat malam. Suasana di alam kubur itu begitu gelap dan menyeramkan. Tidak ada sedikit pun cahaya yang dapat menuntun pandangan. Sebab itulah perbanyaklah sholat malam. Karena amal itulah yang akan menerangi kubur kalian. Oke, siap. Selanjutnya peringatan yang ketiga. Aku adalah rumah debu dan tanah, maka alasilah dengan amal soleh-solehah. Kuburan itu dipenuhi dengan tanah yang dapat menghimpit dan menyiksa penghuninya. Sebab itulah perbanyaklah amal baik semasa di dunia. Karena hanya amal baiklah yang akan meluaskan dan memberikan kenyamanan saat kalian tinggal di sana. Naudzubillah. Nah, peringatan yang keempat adalah aku adalah rumah hewan berbisa, maka bawalah penawar dengan bismillah dan tetesan air mata. Saat manusia sudah berada di bawah tanah, maka segala hewan berbisa akan datang mencabik-cabik dan menyiksanya. Oleh karenanya, biasakan menyebut asma Allah selagi di dunia.
Kemudian sesalilah dosa dengan taubat yang nasuha. Karena itulah yang akan menjadi penawar sekaligus pelindung kalian dari serangannya. Baiklah. Kemudian peringatan yang kelima. Aku adalah rumah Munkar dan Nakir bertanya. Maka siapkanlah dengan kalimat syahadat. Ketika manusia telah masuk dalam kuburnya, kedua malaikat Munkar dan Nakir akan datang mengujinya dengan bertanya. Itu alasannya, semasa di dunia harus rajin membaca kalimat syahadat. Karena bacaan itulah yang akan memfasihkan lidah kalian, sehingga mampu menjawab pertanyaan mereka. Oh begitu ternyata, benar. Jadi kalau besok lagi lewat kuburan, jangan hantu aja yang ada di pikiran, tapi coba renungi apa yang sudah diperingatkan. Supaya apa? Supaya kelak tidak ada penyesalan. Nah gitu dong, cakep. Seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Culik-culik. Kumin, what are you doing up so late? Kalian rupanya, kenapa kamu kelihatan tidak suka terhadap apa yang dilakukan saudara-saudara kita? Aku takut kiamat akan tiba. Maksudnya gimana nih? Jadi aku bingung harus bagaimana. Di satu sisi aku ingin saudara kita di Palestina bebas merdeka. Tapi di sisi lain, jika Palestina bebas merdeka, aku takut kiamat akan segera tiba. Gini-gini ya. Memang benar, ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu tanda menjelang kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Nah tuh, pembebasan Baitul Maqdis kan sama dengan kemerdekaan Palestina. Dengerin dulu. Tapi pembebasan di situ belum menjelaskan secara khusus kondisi yang dimaksud seperti apa. Maksudnya gimana? Biar lebih mudah kayak gini nih. Misal nih, ada perkataan jodohmu akan datang ketika kamu sudah mapan. Maka pertanyaannya adalah, mapan yang bagaimana dulu? Apa yang asal udah kerja bisa disebut mapan? Atau yang gajinya UMK baru disebut mapan? Atau malah harus punya rumah dan mobil dulu baru berstatus mapan? Nah tuh pinter. Jadi istilah pembebasan Baitul Maqdis di atas juga masih bermakna umum, sama dengan istilah mapan tadi. Jadi belum bisa dipastikan kalau pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan yang sekarang sedang diperjuangkan. Karena kenyataannya jauh sebelumnya pembebasan Baitul Maqdis juga sudah pernah dilakukan. Yups, bahkan sudah pernah terjadi berkali-kali. Dahulu pernah dikuasai oleh Romawi, kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian diambil alih lagi dan dibebaskan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu dikuasai lagi dan dibebaskan para tentara Khwarizm dan tentara Mesir. Lalu diambil alih lagi dan sampai sekarang belum dibebaskan. Oh begitu. Aku kira selama ini belum pernah bebas merdeka. Jadinya aku berpikir kalau sudah bebas berarti kiamat. Dengar, kiamat itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya akan terjadi. Dan semua riwayat hanya menyebutkan tanda-tandanya, bukan secara jelas menyebut kapan waktu terjadinya. Jadi kalau sekarang Palestina bebas merdeka, tidak akan kiamat ya? Insya Allah tidak, karena kiamat itu baru akan datang setelah semua tanda-tandanya terjadi. Baik itu tanda-tanda kecilnya yang jumlahnya sekitar 200-an, dan terutama tanda-tanda besarnya hari kiamat, seperti turunnya Dajjal, matahari terbit dari barat dan sebagainya. Oke, jadi cara mensikapi ketakutan ini bagaimana? Jadi jika kamu takut akan datangnya hari kiamat, maka perbanyaklah amal baik dan jauhi maksiat. Bukan dengan cara menghindar dan mengabaikan upaya saudara-saudara kita untuk pembebasan Palestina. Karena jika Palestina saat ini bebas merdeka, kiamat tiba itu belum pasti. Tapi bantuan dan dukungan, serta doa kita untuk Palestina saat ini dibutuhkan, itu sudah pasti. Siap, aku paham sekarang. Nah, gitu dong, cakep. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun
yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Artis papan atas mengajukan gugatan ke pengadilan. Waduh, serius nih? Gak bahaya tah? Musim hujan begini mau bubaran? Seorang selebgram diam-diam telah memiliki pasangan. Gitu dari awal ngakunya masih lajang. Permisi, mau bersih-bersih bentar. Oh iya, silakan. Perlu saya bantu, Pak? Tidak usah, ini tugas saya. Bang Supri, minggir. Mau dibersihkan? Iya, permisi sebentar ya. Adeh, ganggu orang lagi asik baca gosip aja. Maaf, saya hanya menjalankan tugas saya. Iya tahu, tapi harusnya dari tadi dong bersihnya. Jangan pas lagi ada saya. Iya maaf, saya terlambat datangnya. Enak aja minta maaf. Udah Bang Supri, kasihan dia. Ya bisa, lagian kenapa harus kasihan sama Kang Sabu kayak dia? Dia harus diajari tata krama. Bila perlu dilaporkan ke atasannya. Sekali lagi maafkan saya. Udah Bang, ayo biarin dia bekerja. Dasar payah. Killing spree. Jangan kasar gitu Bang sama orang tua. Lain kali yang bagus cara bicaranya. Biarin aja, biar tahu rasa. Bang, seikhlasnya Bang. Lapar buat makan. Ini lagi, hidup lagi capek-capeknya malah enak tinggal minta-minta. Tapi saya lapar Bang. Bukan urusan saya. Udah. Ini ya, semoga cukup buat beli makan sederhana. Makasih ya. Aku heran deh sama kamu Joko. Kenapa sih kamu jadi orang baik banget? Iyalah Bang, kan aku ingin dirindukan surga. Joko. Ah, suara siapa yang memanggil-manggil itu? Itu adalah panggilan dari surga. Kedatanganmu sudah lama dinantikannya. Benarkah? Benar. Karena semasa hidup, kamu rajin membaca Al-Quran. Kamu juga selalu sopan dan menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan. Selain itu, kamu senantiasa peduli dan ringan terhadap orang yang membutuhkan. Dan juga puasa Ramadanmu selalu kau tunaikan. Segala puji bagi Allah. Begitu ya? Berarti kalau aku, ya kebalikannya Bang. Supri. Ah, siapa yang memanggil-manggil itu? Itu adalah panggilan dari neraka. Kedatanganmu sudah lama dinantikannya. Bagaimana bisa? Karena semasa hidup kamu enggan membaca Al-Quran, tapi justru suka membicarakan orang. Kamu juga selalu berkata kotor dan tidak sopan, dan juga tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Ditambah lagi, puasa Ramadanmu selalu kau tinggalkan. Jadi sekarang gimana? Sekarang penuhilah panggilan neraka itu. Ya. Naudzubillah. Oke deh. Mulai sekarang aku akan sering baca Al-Quran, bicara sopan, dermawan, dan puasa Ramadan. Nah, gitu dong, cakep. 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran, memelihara lisan, memberi makan orang yang sedang kelaparan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oke, udah habis. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan penting. Bye-bye.